Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah teori bilangan kali ini, kita akan belajar tentang faktorisasi tunggal. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah berbicara tentang statement yang mengatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 akan terbagi habis oleh suatu bilangan prima. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 akan berbentuk suatu bilangan prima atau dia berupa bilangan komposit yang dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bahwasanya bentuk pemfaktoran dari suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal. Sehingga kita lebih sering menyebutnya dengan faktorisasi tunggal. Namun sebelum kita masuk ke teorema yang membahas tentang faktorisasi tunggal, kita akan membahas dulu beberapa teorema prasyarat yang nantinya akan kita gunakan untuk membuktikan kebenaran dari teorema faktorisasi tunggal. Teorema yang pertama, jika P adalah suatu bilangan prima dan ternyata P ini habis membagi hasil perkalian dari A dan B, maka P akan habis membagi A atau P akan habis membagi B. Sebagai ilustrasi, kita tahu bahwa 2 akan habis membagi 30. Kemudian silakan teman-teman perhatikan, 30 bisa kita peroleh dari hasil perkalian 6 dan 5, atau hasil perkalian dari 3 dan 10, atau juga hasil perkalian dari 2 dan 15. Kita tinjau dari statement yang pertama ya, jadi 30 sama dengan 6 dikalikan dengan 5. Kita bisa menganggap 6 adalah A, kemudian 5 adalah B. Dan di sini kita tahu bahwa 2 akan habis membagi A, di mana A-nya adalah 6. Berikutnya untuk statement yang kedua, 30 sama dengan 3 dikalikan 10. Kita anggap 3 sebagai A, kemudian 10 sebagai B. Dalam hal ini, 2 akan habis membagi B, karena 2 akan habis membagi 10. Kemudian untuk statement yang ketiga, 30 sama dengan 2 dikalikan dengan 15. Nah, 2 kita anggap sebagai A, kemudian 15 kita anggap sebagai B. Dalam hal ini, 2 akan habis membagi A. Kenapa? Karena 2 membagi habis dirinya sendiri. Untuk pembuktian teorema yang pertama, kita akan menggunakan metode pembuktian langsung. Kita tahu di sini P adalah suatu bilangan prima, maka P hanya akan memiliki 2 buah faktor pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ini didasarkan pada definisi dari bilangan prima. Nah, akibatnya apa? Setiap kali kita mengambil bilangan bulat positif A, akan berlaku FPB dari A dan P sama dengan 1, atau FPB-nya sama dengan P sendiri. Kita ambil statement yang pertama, jika FPB dari A dan P sama dengan 1, kemudian kita punya fakta B habis membagi hasil perkalian dari A dan B, maka berdasarkan lema Euclid, P akan habis membagi B. Untuk lema Euclid sendiri bisa teman-teman tinjau kembali di materi tentang FPB. Kemudian kita ambil statement yang kedua, jika FPB dari A dan P sama dengan P, maka berdasarkan definisi dari FPB, P akan habis membagi A. Dari sini terbukti bahwasanya jika P membagi habis hasil perkalian dari A dan B, maka P akan habis membagi A atau P akan habis membagi B. Pembuktian selesai. Pernyataan dalam teorema 1 dapat kita bawa menjadi bentuk perumuman sebagai berikut. Jika P adalah suatu bilangan prima, dan ternyata P membagi habis hasil perkalian dari bilangan-bilangan A1, A2, A3 sampai dengan AN, maka P akan habis membagi salah satu dari bilangan-bilangan tadi. Dalam hal ini saya notasikan dengan P membagi habis AI, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N.
Jika pada teorema 1 kita hanya melibatkan bilangan-bilangan prima, maka kita akan memperoleh bentuk kasus khusus sebagai berikut. Jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan prima, dan ternyata P membagi habis hasil perkalian dari Q dan R, maka P akan habis membagi Q atau P akan habis membagi R. Karena ketiganya adalah bilangan prima, maka P membagi habis Q dapat kita artikan sebagai P sama dengan Q, kemudian P membagi habis R bisa kita artikan sebagai P sama dengan R. Sebagai ilustrasi, kita tahu bahwasannya 3 habis membagi 15. Kemudian silakan teman-teman perhatikan, 15 dapat kita peroleh dari hasil perkalian dari 3 dan 5. Kemudian 3 akan habis membagi 3, karena 3 sama dengan dirinya sendiri. Bentuk kasus khusus tadi dapat kita bawa menjadi bentuk perumuman sebagai berikut. Jika P, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn adalah bilangan-bilangan prima, dan P membagi habis hasil perkalian dari Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn, maka P akan sama dengan salah satu dari bilangan-bilangan tadi. Atau dalam hal ini saya notasikan P sama dengan Qi, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Selanjutnya kita akan masuk pada teorema yang utama, yaitu teorema yang kedua, yang biasa kita kenal dengan istilah teorema faktorisasi tunggal. Bunyinya adalah sebagai berikut. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Nah, untuk memahami teorema ini, saya berikan sebuah ilustrasi. Kita tahu bahwasanya faktor-faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Nah, kita bisa menuliskannya sebagai 30 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 5, atau 30 sama dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 5, atau 30 sama dengan 5 dikalikan 2 dikalikan 3, dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa faktor-faktor primanya adalah tunggal, hanya melibatkan 2, 3, dan 5, tidak melibatkan bilangan prima yang lain. Namun terkait dengan urutannya, itu bisa kita acak. Jadi boleh 2 dulu, 3 dulu, atau 5 dulu, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuktikan kebenaran dari teorema yang kedua. Kita tahu bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 akan berbentuk bilangan prima atau juga bisa berbentuk bilangan bulat komposit, dan bilangan bulat komposit ini dapat kita nyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut bentuknya adalah tunggal. Pertama, kita ambil suatu bilangan bulat positif, kemudian kita notasikan dengan N, di mana nilai dari N harus lebih dari 1. Dalam hal ini, N dapat berupa bilangan prima, dapat juga berupa bilangan komposit. Makanya dalam pembuktian ini kita bagi menjadi 2 kasus. Untuk kasus yang pertama, jika N adalah suatu bilangan prima, maka jelas N adalah faktornya sendiri. Dalam hal ini, teorema 2 sudah terbukti benar. Bagaimana jika ternyata N bukan merupakan bilangan prima? Misalkan N bukan merupakan bilangan prima, maka N adalah bilangan komposit yang bisa dinyatakan sebagai hasil dari perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kita akan menunjukkan bahwa pemfaktoran N atas bilangan-bilangan prima adalah tunggal. Dalam hal ini, di kasus yang kedua, kita akan membuktikannya dengan menggunakan pembuktian kontradiksi. Kita andaikan bahwa pemfaktoran N atas bilangan-bilangan prima bentuknya tidak tunggal. Karena tadi kita andaikan pemfaktorannya tidak tunggal, maka N dapat kita nyatakan sebagai hasil perkalian dari A1, A2 sampai dengan AC. Kemudian dapat juga kita nyatakan sebagai hasil perkalian dari B1, B2 sampai dengan BK, di mana AI dan BS untuk I mulai dari 1 sampai dengan C dan S mulai dari 1 sampai dengan K adalah faktor-faktor prima dari N.
Kemudian ada ketentuan tambahan, J-nya kurang dari sama dengan K. Kemudian kita misalkan bahwasanya A1, A2 sampai dengan AC dan B1, B2 sampai dengan BK bentuknya sudah terurut. Dalam arti A1 lebih besar daripada A2, lebih besar daripada A3 dan seterusnya sampai dengan AC. Begitu juga sebaliknya dengan kondisi dari BS, di mana B1 lebih besar daripada B2, B2 lebih besar daripada B3 dan seterusnya sampai dengan BK. Dalam slide sebelumnya, kita menyatakan N sebagai hasil perkalian dari A1, A2 sampai dengan AC, dan N sebagai hasil perkalian dari B1, B2 sampai dengan BK. Kita tinjau satu persatu. Karena N merupakan hasil perkalian dari faktor-faktor prima A1, A2 sampai dengan AC, maka A1 sebagai salah satu faktor prima dari N akan habis membagi N. Karena N dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor prima B1, B2 sampai dengan BK, maka statement A1 membagi habis N dapat juga kita tuliskan sebagai A1 habis membagi hasil perkalian dari B1, B2 sampai dengan BK. Nah, menurut bentuk perumuman dari kasus khusus teorema yang pertama, A1 akan sama dengan salah satu dari bilangan-bilangan B1, B2 sampai dengan BK. Saya notasikan di sini sebagai A1 sama dengan BX, untuk X-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K. Karena B1, B2 sampai dengan BK sudah berada dalam suatu urutan, dalam arti B1 lebih besar daripada B2, lebih besar daripada B3 dan seterusnya sampai dengan yang paling terkecil yaitu BK, maka nilai dari A1 akan selalu kurang dari atau sama dengan B1. Selanjutnya, karena N dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari B1, B2 sampai dengan BK, maka B1 sebagai salah satu faktor prima dari N akan habis membagi N. Kemudian tadi kita tahu bahwa N dapat juga dinyatakan sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor prima A1, A2 sampai dengan AC. Maka statement B1 membagi habis N dapat kita ganti menjadi B1 habis membagi hasil perkalian dari A1, A2 sampai dengan AC. Menurut bentuk perumuman kasus khusus dari teorema yang pertama, B1 akan bernilai sama dengan salah satu dari bilangan-bilangan A1, A2 sampai dengan AC. Dalam hal ini, saya notasikan B1 sama dengan AY, di mana Y-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan J. Kemudian karena A1 lebih besar daripada A2, dan A2 lebih besar daripada A3 dan seterusnya sampai yang terkecil adalah AC, maka nilai dari B1 akan selalu kurang dari atau sama dengan A1. Dari paragraf yang pertama, kita memperoleh A1 kurang dari sama dengan B1. Kemudian dari paragraf yang kedua, kita memperoleh B1 kurang dari sama dengan A1. Maka dapat kita simpulkan bahwa A1 nilainya sama dengan B1. Karena hasil perkalian dari A1, A2 sampai dengan AC sama dengan hasil perkalian dari B1, B2 sampai dengan BK, kemudian tadi yang terakhir kita punya fakta A1 nilainya sama dengan B1, maka dapat kita simpulkan bahwasanya hasil perkalian dari A2, A3 sampai dengan AC hasilnya atau nilainya akan sama saja dengan hasil perkalian dari B2, B3 sampai dengan BK. Jika proses ini kita lanjutkan, maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. A2 akan sama dengan B2, sedemikian sehingga akibatnya adalah hasil perkalian dari A3, A4 sampai dengan AC akan sama dengan hasil perkalian dari B3, B4 sampai dengan BK. Berikutnya, A3 akan sama dengan B3, sedemikian sehingga hasil perkalian dari A4, A5 sampai dengan AC akan bernilai sama dengan hasil perkalian dari B4, B5 sampai dengan BK.
Jika C sama dengan K, maka proses ini akan berhenti pada statement AC sama dengan BK. Di sini terjadi kontradiksi, di mana kita memperoleh A1 sampai sama dengan B1, kemudian A2 sama dengan B2, dan seterusnya sampai dengan AC sama dengan BK, yang artinya bentuk pemfaktoran dari N adalah tunggal. Padahal tadi kita andaikan tidak tunggal, seperti itu ya. Maka kita harus mengingkari pengandaian kita, sehingga teorema yang kedua terbukti benar. Selanjutnya kita andaikan C di sini tidak sama dengan K, atau C kurang dari K. Maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. 1 merupakan hasil perkalian dari BC plus 1 dikalikan dengan BC plus 2 dikalikan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan BK. Hal ini tidak mungkin terjadi ya teman-teman, karena BC plus 1, BC plus 2 sampai dengan BK merupakan bilangan-bilangan prima. Dan bilangan-bilangan prima itu merupakan bilangan bulat positif yang lebih besar daripada 1, sehingga hasil perkaliannya pasti lebih besar dari 1. Maka pengandaian kita harus kita ingkari, haruslah di sini C-nya bernilai sama dengan K. Artinya adalah A1 akan sama dengan B1, A2 akan sama dengan B2, dan seterusnya sampai dengan AC sama dengan BK. Terjadi kontradiksi lagi. Kita peroleh bentuk pemfaktoran dari N yang tunggal. Padahal tadi kita andaikan tidak tunggal. Maka pengandaiannya harus kita ingkari dan teorema yang kedua terbukti benar. Kita lanjutkan ke teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga ini kita kenal dengan sebutan teorema Euclid. Bunyinya adalah banyaknya bilangan prima adalah tak berhingga. Untuk pembuktiannya, misalkan P1, P2, dan seterusnya adalah urutan bilangan-bilangan prima dan kita mulai dari yang terkecil. Jadi P1 di sini merupakan bilangan prima yang terkecil, kemudian P2 akan lebih besar daripada P1 dan seterusnya. Selanjutnya kita andaikan bahwa terdapat Pn, di mana Pn adalah bilangan prima yang terbesar. Pengandaian ini secara tidak langsung menyatakan bahwasanya bilangan prima jumlahnya terbatas, karena bilangan prima di sini kita andaikan memiliki nilai yang paling terbesar, yaitu Pn. Selanjutnya kita coba konstruksikan suatu bilangan bulat positif P, di mana P adalah merupakan hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima mulai dari P1 sampai dengan Pn, kemudian kita jumlahkan dengan 1. Jelas hasilnya akan lebih besar daripada 1 kan? Nah, karena P adalah bilangan bulat positif yang lebih besar daripada 1, maka P akan habis dibagi oleh sekurang-kurangnya satu bilangan prima yang ada di antara P1, P2 sampai dengan Pn. Sekarang kita misalkan PK dengan K lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N habis membagi P. Teman-teman ingat kembali, P itu merupakan hasil perkalian dari P1, P2 sampai dengan Pn kemudian ditambahkan dengan 1. Karena PK habis membagi P dan PK habis membagi hasil perkalian dari P1, P2 sampai dengan Pn, maka otomatis berdasarkan teorema keterbagian, PK akan habis membagi 1. Dan hal ini tidak mungkin terjadi ya, karena jika PK habis membagi 1, nilai dari PK harus sama dengan 1. Padahal PK di sini merupakan suatu bilangan prima dan 1 bukan merupakan bilangan prima. Terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita harus kita ingkari. Dalam artian, banyaknya bilangan prima adalah tak berhingga karena kita tidak bisa menemukan bilangan prima terbesar Pn. Oke, kita masuk pada teorema yang terakhir. Di teorema yang keempat ini, kita akan berbicara tentang batas atas dari suatu barisan bilangan prima Pn. Bunyi dari teoremanya, dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke N,
maka nilai dari Pn akan kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat N-1. Dari statement teorema keempat ini, kita bisa mengetahui bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1, terdapat paling sedikit N plus 1 buah bilangan prima yang nilainya lebih kecil daripada 2 pangkat 2 pangkat N. Kita akan membuktikan keberlakuan dari teorema 4 dengan menggunakan induksi matematika sebagai berikut. Untuk N sama dengan 1, kita akan memperoleh P1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 1 min 1 atau P1 kurang dari sama dengan 2. P1 itu apa? P1 itu merupakan bilangan prima yang berada di urutan pertama atau bilangan prima terkecil. Dalam hal ini P1 adalah sama dengan 2. Maka pernyataan untuk N sama dengan 1 bernilai benar karena 2 kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, untuk N sama dengan K, kita asumsikan bahwa pernyataan PK kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K min 1 bernilai benar. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwasanya untuk N sama dengan K plus 1, pernyataan PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K bernilai benar. Silakan teman-teman perhatikan, PK plus 1 nilainya akan selalu lebih kecil atau sama dengan hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima mulai dari P1 sampai dengan PK dan dijumlahkan dengan 1. Kemudian dari statement sebelumnya, kita tahu P1 nilainya kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0. Kemudian P2 nilainya kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 1, P3 nilainya kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan PK nilainya kurang dari 2 pangkat 2 pangkat K-1. Oleh karena itu, PK plus 1 nilainya akan selalu kurang dari atau sama dengan hasil perkalian dari 2 pangkat 2 pangkat 0 dikalikan dengan 2 pangkat 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 dan seterusnya dikalikan dengan 2 pangkat 2 pangkat K-1 ditambahkan dengan 1. Bentuk perpangkatan pada baris yang kedua dapat kita sederhanakan ya menjadi bentuk perpangkatan yang ada di dalam baris ketiga. Jadi PK plus 1 nilainya akan selalu kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan 2 pangkat K-1 kemudian dijumlahkan dengan 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, barisan dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat K-1 ini kan membentuk suatu deret ya, deret geometri. Nah, nanti kita akan memperoleh bentuk lebih simpelnya di persamaan yang keempat. Jadi, mohon maaf, di pertidaksamaan yang keempat maksudnya. Jadi, di pertidaksamaan yang keempat kita memperoleh PK plus 1 nilainya selalu kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K min 1 kemudian dijumlahkan dengan 1. Kita tahu bahwa 1 nilainya akan selalu kurang dari 2 pangkat 2 pangkat K min 1. Oleh karena itu, statement yang ada di baris keempat dapat kita bawa menjadi statement yang ada di baris kelima. Jadi, PK plus 1 nilainya akan selalu kurang dari 2 pangkat 2 pangkat K min 1 ditambah dengan 2 pangkat 2 pangkat K min 1. Atau dapat kita sederhanakan menjadi statement yang ada di baris ke-6. Jadi PK plus 1 nilainya kurang dari sama dengan 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2 pangkat K min 1. Atau kita lebih sederhanakan lagi menjadi statement yang ada di persamaan ke-7. Jadi PK plus 1 nilainya kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K min 1 plus 1. Sehingga kita akan memperoleh hasil akhirnya PK plus 1 nilainya selalu kurang dari atau sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K. Jadi untuk N sama dengan K plus 1 berlaku pernyataan PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K. Pernyataan untuk N sama dengan K plus 1 bernilai benar, artinya teorema yang keempat telah terbukti.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.